Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas cara pemberian pakan sesuai dengan ukuran lele. Ada beberapa sahabat yang request dan meminta ke saya, tolong bang buatkan video cara pemberian pakan sesuai dengan ukuran lele. Nah, di video kali ini saya akan buatkan ukuran lele dan ukuran pakan secara detail. Saran dari saya yang pertama, berilah pakan sesuai dengan bukaan mulut ikan lele. Jangan sampai sahabat menebarkan bibit yang kecil, tapi menebarkan pakan dengan ukuran butiran yang besar. Itu namanya keliru. Atau sebaliknya, sahabat menebarkan bibit yang besar, tapi menebarkan pakan dengan ukuran butiran yang kecil. Itu namanya pemborosan. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, saya buatkan video ini secara detail. Untuk memudahkan pemahaman sahabat, di sini saya akan mencoba membagi dulu ukuran lele menjadi 7 bagian. Yang pertama, lele ukuran larva. Dari umur 0 sampai 25 hari itu masih kategori larva. Yang kedua, bibit lele ukuran kecil. Nah, untuk bibit lele ukuran kecil ini dari ukuran 1-2 cm sampai ukuran 5-6 cm. Yang ketiga, bibit lele ukuran besar. Untuk ukurannya sendiri dari mulai 5-6 cm sampai ukuran 11-12 cm. Yang keempat, lele ukuran dewasa. Dimulai dari ukuran LBG yaitu lele baru gede, atau lele ukuran RMJ, ukuran remaja, dan juga lele ukuran sangkal. Yang kelima, lele konsumsi. Untuk lele konsumsi ukurannya 1 kg isi 6 ekor, 7 ekor, 8 ekor, dan 9 ekor. Yang keenam yaitu lele babon atau lele bongsoran. Biasanya ini 1 kg isi 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, sampai 5 ekor. Yang terakhir, yang nomor 7 yaitu lele indukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan pemberian pakan ikan lele sesuai dengan ukuran lele. Oke, yang pertama yaitu lele ukuran larva. Nah, untuk ukuran larva di sini saya sudah bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, larva lele umur 0 sampai 3 hari. Untuk pakan larva lele usia 0 sampai 3 hari itu kita tidak usah memberikan pakan. Karena apa? Di situ sudah ada yolsak. Apa itu yolsak? Yolsak itu adalah kuning telur pakan cadangan ikan lele yang ada di perutnya. Nah, jadi untuk ukuran 0 sampai 3 hari kita nggak usah memberikan pakan karena ada yolsak, kandungan kuning telur untuk pakan cadangan dia. Yang kedua, larva lele umur 3 sampai 7 hari. Nah, di sini ada 4 jenis pakan yang bisa kita berikan. Yang pertama, bisa kita berikan pakan artemia. Nah, untuk artemia ini adalah hewan kecil, bentuknya seperti ini. Ini sepintas seperti udang-udangan ya. Tapi dia bentuknya sangat kecil sekali. Itu sesuai dengan bukaan mulut ikan lele. Di sini pas saya cek harganya di salah satu e-commerce itu kurang lebih 12.900 per 10 gram, belum ongkos kirim. Yang kedua, pakan untuk larva umur 3 sampai 7 hari bisa menggunakan jelly worm, dan itu pun sudah saya cek di salah satu e-commerce itu harganya kurang lebih 125.000. Yang ketiga, bisa kita menggunakan pakan cacing sutra. Nah, untuk pakan cacing sutra ini memang yang sering digunakan oleh para pembudidaya ikan lele di seluruh Nusantara, termasuk saya sendiri. Untuk larva ikan lele dari usia 3 sampai 7 hari juga menggunakan cacing sutra. Dan untuk sebagian sahabat yang memang di daerahnya itu tidak ada ketersediaan cacing sutra, tidak ada yang jual cacing sutra, atau kita tidak mampu membeli artemia atau mungkin jelly worm, sahabat bisa mengambil opsi pakan yang nomor 4, yaitu pasta. Dan ini videonya, silahkan sahabat buka saja bagaimana cara membuatnya, bahannya apa saja, itu sudah saya share di video terdahulu. Silahkan sahabat coba. Selanjutnya, larva ikan lele usia 7 sampai 15 hari itu bisa kita berikan pakan cacing sutra dengan diselingi pakan pasta. Saya sendiri untuk memperhemat pembelian cacing sutra karena memang cukup mahal juga harganya. Kalau di saya harganya 25.000 per liter. Dan untuk memperhemat pakan cacing sutra ini kita bisa selingi pakan pasta. Silahkan kalau mau menggunakan yang ini silahkan, atau mau menggunakan yang satu lagi juga silahkan. Oke, kita lanjut. Larva usia 15 sampai 25 hari itu bisa diberi pakan cacing sutra diselingi dengan pakan pasta, atau pastanya kita bisa menggunakan PF 500. Jadi di sini ada 3 opsi. Silahkan cacing sutra tetap kita berikan untuk asumsi biar pertumbuhannya dia cepat, dan untuk menyelingi silahkan bisa kita aplikasikan pasta. Untuk pembuatan pastanya di sini ada 2 opsi juga. Silahkan mau dengan menggunakan pur tepung silahkan,
atau mau menggunakan PF 500 juga silahkan. Untuk caranya sudah saya share di video terdahulu. Silahkan sahabat tonton saja. Itu jenis-jenis pakan untuk lele di ukuran larva. Baik, selanjutnya yaitu bibit lele ukuran kecil. Nah, ukuran kecil ini saya klasifikasikan dari ukuran 1-2 cm sampai ukuran 5-6 cm. Untuk ukuran 1-2 cm, pakan yang kita berikan bisa menggunakan pakan PF 500. Ukuran butirannya di kisaran 0,5 sampai 0,7 mm. Caranya, bibis dulu pakan tersebut dengan air secukupnya, biarkan pakan tersebut mengembang. Setelah mengembang, lalu kita bisa berikan ke bibit ikan lele ukuran 1-2 cm. Namun jika sahabat ragu, takut terjadi apa-apa dengan hal tersebut, silahkan pakan PF 500 ini sahabat basahi. Setelah basah, silahkan lumat, bentukan menjadi pasta. Dan untuk videonya sudah saya bagikan, silahkan ikuti cara-caranya. Selanjutnya, bibit lele ukuran 2-3 cm. Nah, untuk ukuran 2-3 cm ini ada dua opsi. Bisa menggunakan PF 500, bisa juga menggunakan PF 800. Saya sendiri kalau bibit lele ukuran 2-3 cm itu sudah bisa memakan pakan PF 800. Tapi kalau memang sahabat ragu, silahkan gunakan pakan PF 500 saja. Jangan pakai PF 800. Kita lanjut ke bibit ukuran 3-4 cm. Nah, untuk ukuran 3-4 cm ini sudah murni dia bisa memakan pakan PF 800. Ukuran butirannya di kisaran 0,7 sampai 1 mm. Jadi ini pas banget dengan bukaan bibit lele ukuran 3-4 cm. Oke, kita lanjut. Bibit lele ukuran 4-5 cm. Nah, untuk bibit lele ukuran 4-5 ini ada dua opsi. Bisa juga kita tebarkan pakan ukuran PF 800, bisa juga kita berikan pakan PF 1000. Saya sendiri, kalau bibit ukuran 45 di kolam saya, sudah saya berikan PF 1000 dengan cara dibibis dulu. Tapi kalau memang sahabat ragu, silahkan gunakan pakan PF 800. Oke, kita lanjut ke bibit lele ukuran 5-6 cm. Untuk ukuran 5-6 cm ini bisa kita berikan pakan PF 1000 yang ukuran butirannya itu di kisaran 1 sampai 1,7 mm. Nah, untuk bibit lele ukuran 5-6 cm kalau di kolam saya itu sudah saya berikan pakan min 1. Tapi kalau untuk sahabat, saya sarankan jangan pakai min 1 dulu. Untuk bibit lele ukuran 5-6, silahkan sahabat gunakan pakan PF 1000. Nah, itu untuk pakan klasifikasi bibit kecil. Oke, kita lanjut ke bibit lele ukuran besar. Untuk klasifikasi bibit lele ukuran besar ini dari mulai ukuran 6-7 cm sampai ukuran 11-12 cm. Bibit lele ukuran 5-6 cm bisa kita berikan pakan PF 1000, bisa juga kita berikan pakan min 1. Kalau saya sendiri untuk bibit ukuran 6-7 cm sudah saya berikan pakan min 1. Tapi kalau memang sahabat ragu, silakan sahabat gunakan PF 1000 terlebih dahulu untuk menjaga amannya. Oke, kita lanjut ke bibit lele ukuran 7-8 cm. Untuk bibit lele ukuran 7-8 cm bisa kita berikan pakan min 1. Butirannya di kisaran 2 sampai 2,5 mm. Kita lanjut ke bibit lele ukuran 8-9 cm. Untuk pakan bibit lele ukuran 8-9 cm itu juga ada dua opsi. Silahkan sahabat bisa berikan pakan min 1, bisa juga pakan min 2. Untuk saya sendiri di sini, bibit ukuran 8-9 cm sudah saya berikan min 2 dengan cara dibibis dulu. Tapi kalau memang sahabat ragu, silahkan pilih min 1 saja dulu untuk jarak amannya. Kita lanjut ke bibit lele ukuran 9-10. Untuk bibit lele ukuran 9-10 cm itu bisa menggunakan pakan min 2. Butirannya di kisaran 2,5 sampai 3 mm sesuai dengan bukaan mulut bibit lele ukuran 9-10 cm. Kita lanjut ke ukuran 10-11 cm. Untuk bibit lele ukuran 10-11 cm kita bisa menggunakan dua pakan. Bisa kita berikan pakan min 2, bisa juga kita berikan pakan min 3. Kalau di saya, bibit sebesar itu, katakanlah ukuran 10-11 cm, sudah saya berikan min 3. Tapi untuk sahabat jangan dulu, kita jaga aman dulu saja. Sahabat silahkan berikan pakan min 2 dulu. Selanjutnya yaitu bibit ukuran 11-12 cm. Untuk bibit lele ukuran 11-12 cm ini kita bisa menggunakan pakan min 3. Untuk butiran pakan min 3 ini di kisaran 3,5 sampai 4 mm.
Dan ukuran pakan butiran tersebut itu sudah sesuai dengan bukaan mulut ikan lele di ukuran 11-12 cm. Dan itu adalah jenis-jenis pakan yang kita berikan ke bibit sesuai dengan ukuran. Lalu bagaimana dengan ukuran yang lain seperti ukuran dewasa, ukuran LBG, RMJ, sangkal, lalu ukuran konsumsi? Sahabat silahkan gunakan pakan yang berukuran besar karena memang lelenya juga sudah besar. Pasti bukaan mulutnya juga lebih besar. Tapi kalau kita hanya mengandalkan pakan pabrikan, jelas di sini sahabat akan kebobolan dalam hal pemberian pakan karena lelenya juga sudah besar. Saran saya, silahkan pakan pabrikan tersebut selingi dengan pakan alternatif. Mau itu daging-dagingan seperti keong, kijing, tutut, bekicot, atau mungkin pakan-pakan yang lain seperti limbah pemotongan ayam, limbah pemotongan kambing, limbah pemotongan sapi, itu silahkan. Tapi saran saya, silahkan sahabat gunakan itu dengan cara dimatangkan terlebih dahulu. Mau itu dibakar ataupun direbus, silahkan. Berikan pakan alternatif tersebut dalam keadaan matang. Saya tidak menyarankan sama sekali pemberian pakan alternatif berupa daging-dagingan dalam keadaan mentah. Di samping itu akan mencemari air budidaya, akan cepat kotor, cepat bau, dan bermasalah di ikannya. Itu juga akan mencemari lingkungan. Nah, jadi kalau ikan sudah berukuran dewasa, katakanlah LBG, RMJ, sangkal, konsumsi, sahabat silahkan bisa berikan pakan pabrikan sebagai penunjang protein untuk pertumbuhan lelenya. Tapi untuk memperhemat biaya pengeluaran pembelian pakan, sahabat juga bisa menggunakan pakan alternatif. Apalagi untuk lele ukuran yang besar-besar seperti ukuran babon, ukuran bongsoran, atau ukuran indukan. Biasanya para pembudidaya juga jarang memberikan pakan pabrikan karena akan boros sekali. Dan seseringnya para pembudidaya juga memberikan pakan-pakan alternatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler, seluruh Nusantara, dan tetap semangat.